Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rentika Widi. Di sini saya akan membahas materi mengenai elips. Nah, elips merupakan bagian dari irisan kerucut. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai elips, kita singgung sedikit mengenai irisan kerucut. Nah, irisan kerucut adalah lokus dari semua titik yang membentuk kurva dua dimensi yang terbentuk oleh irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang. Tiga jenis kurva yang dapat terjadi adalah parabola, elips, dan hiperbola. Nah, pada gambar dapat dilihat ini berbentuk lingkaran, ini elips, parabola, dan hiperbola. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi elips. Nah, visual nyata dari elips atau wujud nyata dari elips adalah tata surya. Contohnya merupakan tata surya, yang mana lintasan dan tata surya itu berbentuk seperti elips. Nah, elips merupakan suatu lengkungan tertutup yang diperoleh dengan mengiris kerucut dengan bidang datar. Nah, ini dia animasi dari visual nyata elips. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa lintasan dan beserta tata surya itu berbentuk seperti elips. Nah, selanjutnya kita lihat dulu peta konsep untuk materi elips ini. Di sini kita akan membahas beberapa bagian. Yang pertama itu ada definisi elips, bentuk-bentuk elips, komponen elips, dan persamaan elips. Yang mana persamaan elips ini terbagi dua, ada persamaan elips berpusat di O 0,0 dan persamaan elips berpusat di M, P, Q. Nah, yang pertama kita lihat definisi elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Kedua titik tersebut dinamakan titik api atau fokus. Nah, di sini pada gambar terdapat sebuah titik yang mana jarak dari titik ini ke F1 dan jarak dari titik ini ke F2 adalah tetap atau sama. Selanjutnya kita akan masuk ke bentuk-bentuk elips. Nah, berdasarkan sumbu mayornya, elips dapat dibedakan menjadi dua, yaitu elips horizontal dan elips vertikal. Nah, di sini dapat kita lihat bentuk elips horizontal seperti ini dan bentuk elips vertikal seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke komponen elips. Nah, nama lain dari komponen adalah unsur-unsur elips. Nah, di sini dapat kita lihat, di sini kita menggunakan gambar yaitu elips merupakan gambar elips horizontal yang mana untuk komponen elips horizontal maupun elips vertikal komponennya tetap sama. Nah, di sini ada titik O 0,0 yang ini merupakan pusat elips. Kemudian yang menjadi sumbu Y yang ditandai dengan B itu merupakan sumbu minor. Kemudian ini yang sejajar dengan sumbu X yang ditandai dengan A itu merupakan sumbu mayor. Kemudian yang ditandai dengan F1 dan F2 itu namanya adalah fokus elips. Kemudian garis tegak lurus dengan fokus itu namanya lotus rectum. Dan garis yang berwarna merah ini dinamakan garis arah atau garis direktris. Nah, kemudian yang ini yang ditandai dengan A ini merupakan puncak elips. Nah, itulah beberapa komponen atau unsur-unsur dari elips. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan elips. Nah, persamaan elips. Nah, kita buka untuk yang pertama yaitu persamaan elips yang berpusat di 0,0. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bentuk-bentuk elips. Nah, jadi untuk persamaan elips ini juga terdapat dua. Ada untuk persamaan elips horizontal dan ada juga untuk yang vertikal. Nah, untuk elips horizontal yang berpusat di 0,0,
Persamaannya adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dengan a lebih dari b. Nah, sedangkan untuk elips vertikal, x kuadrat per b kuadrat ditambah y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1 dengan a kurang dari b. Nah, di sini terdapat tabel. Di sini dapat kita lihat beberapa unsur-unsur dari elips dan beserta persamaannya. Nah, untuk elips horizontal dan elips vertikal. Nah, untuk pusatnya yaitu 0,0. Nah, untuk puncaknya baik elips horizontal maupun elips vertikal itu sama, yaitu untuk A1 itu A, 0, A2 min A, 0, B1 0, B, B2 0, min B. Nah, untuk persamaan elipsnya, elips horizontal x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dengan a lebih dari b, sedangkan elips vertikal x kuadrat per a kuadrat x kuadrat per b kuadrat ditambah y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1 dengan a kurang dari b. Nah, untuk sumbu utamanya atau yang dinamakan dengan sumbu mayor, elips horizontal merupakan sumbu x dan elips vertikal yaitu sumbu y. Untuk fokusnya, elips horizontal C, 0 dan min C, 0, sedangkan elips vertikal 0, C dan 0, min C. Nah, untuk panjang sumbu mayornya, elips horizontal itu 2A, elips vertikal itu 2B, panjang sumbu minornya, elips horizontal itu 2B, elips vertikal 2A. Persamaan garis direktrisnya, untuk elips horizontal, x sama dengan a kuadrat per c dan x sama dengan min a kuadrat per c. Dan untuk elips vertikal, y sama dengan b kuadrat per c dan y sama dengan min b kuadrat per c. Untuk eksentrisitas, elips horizontal C per A, elips vertikal C per B, panjang latus rektumnya, elips horizontal mutlak 2B kuadrat per A, sedangkan elips vertikal mutlak 2A kuadrat per B, dan relasi Pitagorasnya, elips horizontal C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat, dan untuk elips vertikal C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, kita lihat selanjutnya persamaan elips yang berpusat di MP, Q. Nah, sama halnya dengan persamaan elips yang berpusat di 0,0, ada dua elips juga, ada elips horizontal dan elips vertikal. Nah, untuk elips horizontal, persamaannya yaitu x dikurang p dikuadratkan per a kuadrat ditambah y dikurang q dikuadratkan per b kuadrat sama dengan 1 dengan a lebih dari b. Nah, untuk elips vertikal, x dikurang p dikuadratkan per b kuadrat ditambah y dikurang q dikuadratkan per a kuadrat sama dengan 1 dengan a kurang dari b. Nah, di sini juga terdapat tabel di mana merupakan unsur-unsur dari elips. Di sini terdapat elips horizontal dan di sini terdapat elips vertikal. Nah, untuk pusatnya P, Q, elips horizontal maupun elips vertikal sama. Untuk puncaknya juga sama, elips horizontal maupun elips vertikal. A1 A tambah P, Q, A2 min A tambah P, Q, B1 P, B tambah Q, dan B2 P, min B tambah Q. Nah, untuk persamaan elipsnya, x dikurang P dikuadratkan per A kuadrat ditambah Y dikurang Q dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1 dengan A lebih dari B untuk elips horizontal. Dan untuk elips vertikal, x dikurang P dikuadratkan per B kuadrat ditambah Y dikurang Q dikuadratkan per A kuadrat sama dengan 1 dengan A kurang dari B untuk elips vertikal. Nah, untuk fokusnya, elips horizontal C ditambah P, Q dan min C ditambah P, Q. Sedangkan elips vertikal P, C tambah Q dan P, C kurang Q. Nah, persamaan garis direktrisnya, elips horizontal x sama dengan a kuadrat per c ditambah p dan x sama dengan min a kuadrat per c ditambah p. Sedangkan untuk elips vertikal, y sama dengan b kuadrat per c ditambah q dan y sama dengan min b kuadrat per c ditambah q. Untuk eksentrisitas, elips horizontal c per a dan elips vertikal c per b, panjang latus rektum, elips horizontal mutlak 2b kuadrat per a, elips vertikal mutlak 2a kuadrat per b, dan relasi Pitagorasnya untuk elips horizontal c kuadrat sama dengan a kuadrat dikurang b kuadrat, dan elips vertikal c kuadrat sama dengan b kuadrat dikurang a kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal elips. Nah, contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah elips dengan persamaan x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Tentukanlah unsur-unsurnya. Nah, kita lihat penyelesaian untuk persamaan elips x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, yang pertama kita mencari titik pusatnya. Nah, dari persamaannya kita sudah
bisa tahu bahwasanya itu sudah berbentuk persamaan umum. Jadi X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 itu sama dengan 1. Maka kita tahu bahwa pusatnya adalah di 0,0. Dan kita tahu bahwa nilai A kuadrat 25 dan B kuadrat itu 16, maka A lebih dari B. Maka dia berbentuk elips horizontal. Nah, yang kedua, kita mencari panjang sumbu mayor. Nah, untuk mencari panjang sumbu mayor itu adalah rumusnya 2A. Kita cari dulu nilai A-nya, yang mana A kuadrat tadi sama dengan 25, maka A-nya kita dapat 5. Jadi 2A sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita mencari panjang sumbu minor. Nah, untuk panjang sumbu minor, rumusnya adalah 2B. Nah, kita cari nilai B-nya, kita tahu bahwa B kuadrat sama dengan 16, maka B kita dapat 4. Maka panjang sumbu minor 2B sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita mencari titik fokus elips. Nah, untuk rumus titik fokusnya dapat kita lihat pada tabel samping ini, yaitu C,0 dan min C,0. Nah, terlebih dahulu kita cari nilai C-nya. Kita dapat mencari nilai C, kita lihat relasi Pitagorasnya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kita tahu A kuadrat sama dengan 25, B kuadrat 16, jadi 25 dikurang 16 sama dengan 9. Maka kita dapatlah nilai C sama dengan 3. Jadi untuk fokusnya yaitu 3,0 dan min 3,0. Selanjutnya kita mencari titik puncak elips. Nah, untuk titik puncaknya yaitu A1 A,0. Nah, nilai A-nya tadi kita tahu bahwasanya 5, maka A1 5,0 dan A2-nya min A,0 jadinya min 5,0. Nah, untuk B1-nya rumusnya tadi adalah 0,B dan B2 0, min B. Jadi kita tahu nilai B adalah 4, maka B1 0,4 dan B2 0, min 4. Nah, selanjutnya kita mencari latus rektumnya, yang mana rumusnya adalah 2B kuadrat per A, maka kita dapat hasilnya 6. Nah, selanjutnya direktris, rumusnya X sama dengan A kuadrat per C, dan satu lagi X sama dengan min A kuadrat per C, maka didapatlah untuk direktrisnya 8 dan min 8. Nah, untuk eksentrisitas, rumusnya C per A sama dengan 3 per 5, maka sama dengan 0,6. Perlu diingat bahwa nilai eksentrisitas lingkaran itu adalah 0. Sedangkan untuk parabola adalah 1. Nah, untuk elips, nilai eksentrisitasnya berada di antara 0 hingga 1. Apabila nilai eksentrisitas suatu elips mendekati 0, maka bentuk elipsnya akan semakin berbentuk lingkaran. Nah, sebaliknya, jika nilai eksentrisitasnya mendekati 1, maka elipsnya akan berbentuk semakin lonjong. Nah, kita sudah mencari tahu unsur-unsur elipsnya. Sekarang pada soal ini kita akan menggambarkan bentuk elipsnya itu di aplikasi GeoGebra. GeoGebra yang sudah terbuka, kita akan mencoba menggambarkan sketsa atau gambar elips untuk contoh soal tadi, yang mana persamaannya adalah X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16. Nah, di sini sudah saya masukkan persamaannya, namun dia tidak muncul di grafik 2 dimensi. Dia akan muncul ketika tampilan ini kita rubah menjadi tampilan 3 dimensi. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambarkannya sesuai dengan unsur-unsur yang telah kita cari tadi. Bahwasanya titik pusatnya ada 0,0, kita buat dulu. Titiknya itu 0,0. Kemudian untuk titik puncak elipsnya, untuk sumbu mayornya itu ada di titik kita dapat tadi 5,0 dan min 5,0. Nah, selanjutnya untuk sumbu minornya kita dapat tadi 0,4 dan 0,min 4 dan 0,min 4. Oke. Nah, selanjutnya untuk fokus elipsnya kita dapat tadi 3,0 dan min 3,0. 3,0 dan min 3,0. Nah, selanjutnya kita akan membuat elips dengan klik tools elips.
kita buat di sembarang 3 titik. Mohon maaf. Kita klik di sini, kemudian kita perbesar. Nah, di sini sudah terbentuk elips dengan persamaannya itu 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 400. Nah, selanjutnya kita akan mencari latus rectumnya. Latus rectum tadi sudah kita peroleh panjangnya 6. Nah, kita buat latus rectumnya yaitu di titik H ke titik I, kemudian satu lagi di titik J, titik K. Nah, untuk garis direktrisnya kita peroleh tadi 8 dan min 8. Kita masukkan Y sama dengan 8 dan Y sama dengan min 8. Nah, kita perkecil gambarnya supaya kelihatan semuanya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa garis direktrisnya Y sama dengan 8 dan Y sama dengan min 8. Nah, sekarang kita akan merubah tampilannya menjadi tampilan 3 dimensi. Kita klik view, kita klik 3D graphic. Nah, di sini sudah terlihat tampilan untuk 3D graphicnya. Nah, begitulah gambar sketsa elips. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.